Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang metode survei. Kami yang beranggotakan Putra Haji Pangestu, Kevin Rangga Jati Saputro, Muhammad Roy Surfadli, dan Romadhoni Sidiki Hidayatullah. Pengertian metode survei. Menurut Groves tahun 2010, penelitian survei merupakan suatu bentuk aktivitas yang sudah menjadi kebiasaan pada masyarakat dan banyak diantaranya berpengalaman dengan riset ini sebagai suatu bentuk yang tersendiri atau yang lainnya. Survei riset dikembangkan sebagai bentuk pendekatan positivis pada ilmu-ilmu sosial. Sebagaimana dikatakan oleh Robert Groves, seorang ahli survei terkemuka, survei menghasilkan informasi yang secara alami bersifat statistik. Survei juga merupakan bentuk dasar kuantitatif. Penelitian survei menanyakan kepada beberapa responden tentang kepercayaannya, pendapat-pendapat, karakteristik, dan perilaku yang telah atau sedang terjadi. Secara sederhana, penelitian survei merupakan cara untuk mengumpulkan informasi dengan menggunakan instrumen penelitian seperti wawancara atau seperti pedoman wawancara atau angket yang diajukan kepada responden yang bertujuan untuk meneliti karakteristik atau sebab akibat antar variabel tanpa adanya campur tangan peneliti. Tujuan penelitian survei: yang pertama, menghasilkan deskripsi beberapa aspek dari populasi dan memerlukan informasi dari subjek yang dipelajari. Dua, menggali dan mencari informasi faktual secara mendetail atas apa yang sedang menggejala. Ketiga, mengidentifikasi masalah-masalah. Keempat, mengetahui hal-hal yang dilakukan oleh orang-orang yang menjadi sasaran penelitian dalam memecahkan masalah. Lima, mengumpulkan informasi tentang variabel dari sekelompok objek atau populasi. 6. Exploration atau penjajakan bersifat terbuka, masih mencari-cari. Pengetahuan peneliti tentang masalah yang akan diteliti masih terlalu tipis untuk melakukan studi deskriptif. 7. Evaluasi, yakni mengevaluasi sampai seberapa jauh tujuan yang digariskan pada awal program tercapai atau mempunyai tanda-tanda akan tercapai. 8. Explanation atau penjelasan, yakni untuk menjelaskan hubungan kausal dan pengujian hipotesis. Dan yang terakhir, prediksi atau meramalkan kejadian tertentu di masa yang akan mendatang. Desain metode survei. Yang pertama, desain longitudinal. Desain longitudinal merupakan proses pengumpulan data terhadap masalah tertentu dan dilakukan dalam waktu yang lama. Sudarsono, DKK, tahun 2013, halaman 151. Atau bisa disebut dengan kata lain, desain ini digunakan untuk memahami isu yang berkepanjangan tapi populasi lebih kecil dengan pengumpulan data secara periodik. Kedua, desain cross-seksional. Desain cross-seksional adalah desain survei di mana survei dilakukan terhadap kelompok responden atau sampel tertentu dalam jangka waktu yang relatif pendek. Sudarsono, DKK, tahun 2013, halaman 152. Contohnya survei mengenai prestasi belajar anak lemah mental pada umur 6-10 tahun di suatu wilayah tertentu. Unsur dan karakteristik penelitian survei. Penelitian survei memiliki beberapa unsur untuk dapat melakukan penelitian dengan baik. Yang pertama, konsep. Kedua, proposisi. 3, teori. 4, variabel. 5, hipotesa. Dan 6, definisi operasional. Karakteristik metode survei. Yang pertama, tujuan utama survei adalah untuk menghasilkan statistik, deskriptif kuantitatif atau deskripsi dalam angka tentang berbagai aspek populasi yang diteliti. Kedua, cara utama dalam pengumpulan informasi adalah dengan mengajukan pertanyaan kepada orang yang menjawabnya, kemudian merupakan daya yang akan dianalisis. Yang ketiga, biasanya informasi itu dikumpulkan dari
sebagian populasi atau sampel, bukan dari seluruh subjek yang menjadi anggota populasi. Macam-macam metode survei. 1. School survey. 2. Job analysis. 3. Analisis dokumen. 4. Public opinion survey. 5. Community survey. Langkah-langkah melakukan penelitian survei menurut Freya dan Parker. Yang pertama, identifikasi fokus kajian dan metode penelitian. Yang kedua, membuat anggaran dan jadwal penelitian. Yang ketiga, membentuk kerangka teori dan hipotesis. Keempat, menentukan teknik sampling. Kelima, menetapkan ukuran dan pemilihan sampel. Keenam, mendesain instrumen penelitian survei. 7. Menguji instrumen penelitian survei. 8. Memilih dan melatih pewawancara. 9. Mengimplementasi penelitian survei. 10. Mengumpulkan jawaban angket yang lengkap dan memasukkan data. Dan terakhir, analisis data dan laporan terakhir. Ada juga langkah menurut Groves tahun 2002. Yang pertama, peneliti membangun instrumen survei atau pertanyaan survei. Yang kedua, peneliti menyusun konsep mengoperasionalkan variabel-variabel suatu pertanyaan. 3. Peneliti mencatat dan mengelola data-data yang akan dianalisis. 4. Peneliti memandu pengujian dengan seperangkat kuesioner ke responden yang sama pada akhir survei. 5. Petugas interview mewawancarai responden dengan jelas sesuai pertanyaan yang disebutkan dalam panduan pengujian dan menggali secara mungkin yang dipahami oleh responden. 6. Setelah tahap perencanaan, peneliti siap untuk mengumpulkan data, kemudian dilanjutkan dengan tahap penyortiran. Yang terakhir, peneliti mengolah data dan menyiapkan untuk dilakukan. Ini potong. Wah. Cara pengumpulan data survei. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Tujuan yang diungkapkan dalam bentuk hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap pertanyaan penelitian. Jawaban itu masih perlu diuji secara empiris, dan untuk maksud inilah dibutuhkan pengumpulan data. Data yang dikumpulkan ditentukan oleh variabel-variabel yang ada dalam hipotesis. Penelitian survei mempunyai banyak variasi dalam pelaksanaannya. Yang pertama, survei catatan. Survei ini disebut juga dengan survei off record karena dalam kegiatan penelitian ini banyak menggunakan sumber-sumber yang berupa catatan dan informasi non-reaksi. 2. Survei menggunakan angket. Metode angket dalam penelitian survei biasanya distribusikan kepada responden dengan bantuan jasa pos bagi negara yang masyarakatnya telah maju dalam pendidikannya. Ketiga, penelitian survei melalui telepon. Penelitian ini dengan menggunakan buku petunjuk telepon atau buku kuning menghubungi responden, kemudian mengutarakan maksud dan tujuan peneliti memperoleh informasi dari mereka. Yang keempat, survei menggunakan wawancara kelompok. Peneliti dalam menggali informasi dari grup memungkinkan terjadinya interaksi dari kelompok dan dengan peneliti sehingga menghasilkan suatu gambaran yang lebih baik tentang keadaan subjek atau objek yang akan diteliti. Yang terakhir, survei dengan menggunakan wawancara individual. Survei model ini menggunakan pendekatan konvensional dengan wawancara perorangan. Hal ini akan berhasil jika peneliti merasa lebih tertantang untuk melakukan eksplorasi permasalahan dengan informasi yang terbatas. Kesimpulan, metode survei ialah metode yang digunakan dalam penelitian yang dilakukan dalam pengamatan langsung terhadap suatu gejala dalam populasi besar atau kecil. Proses penelitian survei merupakan suatu fenomena sosial dalam bidang pendidikan yang menarik perhatian peneliti. Ada beberapa bentuk penelitian survei, yaitu survei catatan, survei menggunakan angket, penelitian survei lewat telepon, survei dengan wawancara kelompok, dan survei dengan menggunakan wawancara individual. Terima kasih.